Wa rak'atani qabla al-fajri wa huma akaduha. Dan penulis mengatakan ya, yang paling ditekankan dari seluruh salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah sebelum salat subuh. Ya, 2 rakaat sebelum salat fajar. Ya, ini yang paling besar pahalanya dari salat-salat rawatib yang lain. Karena kenapa? Ya, disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Berarti itu menunjukkan bahwasanya pahalanya sangatlah besar. Lebih baik dari dunia dan segala isinya, karena dunia dan segala isinya jamaah sekalian itu adalah sesuatu yang fana, akan berakhir. Adapun pahala 2 rakaat ini ya adalah pahala yang baqiyah, yang kekal di bawah sampai seseorang meninggal. Kemudian di dalam hadis lain, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atayil fajri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjaga salat nawafil ya seperti beliau sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga 2 rakaat sebelum salat fajar. Dan 2 rakaat sebelum salat subuh ini jamaah sekalian dia memiliki beberapa kekhususan. Yang pertama adalah disyariatkannya walaupun dalam keadaan safar. Adapun salat sunnah rawatib yang lain, maka itu tidak disyariatkan ketika seseorang sedang safar. Qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, kemudian ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, salat sunnah rawatib yang lain itu apabila seseorang sedang safar maka tidak disyariatkan untuk melaksanakannya. Adapun salat sunnah subuh maka itu disyariatkan walaupun seseorang berada dalam keadaan safar. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yad'uhuma, tidak pernah meninggalkan 2 rakaat salat sunnah subuh safaran wa hadaran, baik dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Kemudian kekhususan selanjutnya disunnahkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh ini itu diringankan. Ya, jangan terlalu panjang. Maksudnya ringan, tidak terlalu panjang. Baik itu bacaannya, rukuknya, sujudnya itu ya sederhana. Akan tetapi yang penting tetap melaksanakan kewajiban dan rukun. Disunnahkan untuk dipercepat, diringankan. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifur rak'ataini, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meringankan salat 2 rakaat sebelum subuh. Hatta inni la aqulu hal qara'a bi ummil kitab, sampai saya bertanya-tanya apakah beliau sallallahu alaihi wasallam itu sudah membaca Al-Fatihah atau tidak. Ya, hadis riwayat Bukhari. Ini saking pendeknya salat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tata cara berikutnya adalah di rakaat pertama disunnahkan untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua disunnahkan untuk membaca Qul huwallahu ahad, sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain disebutkan di rakaat pertama Nabi membaca Qul amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ya, surah Al-Baqarah ayat 136. Kemudian di rakaat kedua membaca Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Ya, sampai akhir ayat. Jadi satu ayat. Surah di rakaat pertama membaca Al-Baqarah ayat 136. Di rakaat kedua membaca surah Al-Imran ayat 64. Satu ayat saja. Ya, itu juga diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis. Kemudian sunnah selanjutnya adalah apabila seseorang sudah melaksanakan salat sunnah ini jamaah sekalian, ya, terutama kalau dia mengerjakannya di rumah, kita akan jelaskan bahwasanya salat sunnah itu lebih afdal dikerjakan di rumah kecuali beberapa kondisi. Ya. Nanti kita akan jelaskan. Jika seorang sudah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat ini di rumah, maka disunnahkan untuk berbaring sejenak sebelum berangkat ke masjid. Dan para ulama menjelaskan hukum ini berlaku bagi orang yang sudah salat malam. Kemudian dia disunnahkan untuk baring 2 rakaat setelah salat sunnah subuh. Hikmahnya adalah untuk mengembalikan kekuatannya. Wa ya'manu min nafsihi
dan dia merasa aman dari dirinya supaya tidak ketiduran. Ya, maksudnya dia yakin insya Allah tidak ketiduran. Adapun orang yang khawatir kalau saya melakukan sunnah ini ketiduran, maka itu tidak disyaratkan baginya. Karena hal itu bisa membuat dia tidak melaksanakan sholat subuh berjamaah.